Alhamdulillah, hadirkan lagi di majlis taklim ini, majlis yang dimana majlis ilmu, dimana majlis ilmu yang sudah kita ketahui bagaimana fadilah dari majlis ilmu. Dan alhamdulillah kita telah membuka lembaran membahas tentang Al-Quran, tilawatul Quran. Dan kita bertanya-tanya apakah kita sudah mendengar tilawah yang disampaikan menghadap? Tidakkah di hati kita ini bertanya, sudah hatam berapa kita Quran ini? Apakah hari ini kita sudah baca Al-Quran? Nah itu. Kadang kita mendengarkan saja, tapi apa? Tidak ada kesan dan tidak ada bekas di hati kita untuk apa? Untuk mengamalkan yang namanya ilmu yang kita sudah dengarkan. Tapi lebih bagus daripada tidak hadir sama sekali. Tapi apa? Kalau misalkan dengarkan ilmu, kepingin nyekat ilmunya, apa? Harus diamalkan. Yaitu diamalkan itu bukan harus kita ngomong sama orang. Itu yang banyak orang harusnya enggak. Diamalkan itu pertama dari diri sendiri. Kita menasehati diri kita sendiri itu lebih afdol daripada kita menasehati orang lain. Karena apa? Karena diri ini apa? Kalau nasihat pada diri sendiri ini apa? Seperti kita merasa bahwa diri kita ini buruk, bahwa diri kita ini tidak pantas. Nah, kayak gini. Dan dalam Al-Quran sendiri itu nanti dijelaskan di sini bahwa banyak dari para sahabat itu mengambil Al-Quran apa? Diulang-ulang maksudnya. Buat apa? Buat nasihatnya diri sendiri. Makanya orang paling banyak baca Al-Quran dengan apa? Dengan tadabbur, dengan itu dihayati, maka apa? Maka hatinya jadi lembut. Karena apa? Dinasihati terus sama Al-Quran. Dan ajaibnya Al-Quran yang saya kemarin bilang apa? Meskipun tidak paham, tidak tahu artinya, bisa tersentuh hati ini. Nah itu. Mari kita Fatihah seperti biasa kepada yang kita Sahibul Ustaz. Fatihah al-Mu'tadil. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika fi hali tilawati bitadabbur wa tafahum fa inna qalilan taqra'uhu min al-Qur'an ma'a tadabbur wa tafahum khairun min katsir taqra'uhu min al-Qur'an biduni dzalik. Maka wajib atas kalian di dalam membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan menghayati wa tafahum, dan berusaha memahami. Bukan harus memahami, tapi berusaha memahami. Karena apa? Tidak semua orang bisa memahami Al-Quran. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman sekarang ini kalau memahami Al-Quran apa? Harus pakai tafsir, harus ada yang ngajari, harus. Cuma kalau kita baca Al-Quran itu apa? Dihayati dan berusaha untuk paham. Bukan harus paham, bukan. Berusaha untuk paham. Kenapa? Karena supaya menghayatinya itu lebih. Dan apa? Dan nanti bekasnya itu kalau kita berusaha memahami Al-Quran, maka hati berbekas di hati kita. Dan sesungguhnya baca sedikit dari Al-Quran dengan tadabbur, dengan menghayati dan berusaha memahami lebih baik daripada membaca Al-Quran banyak, akan tapi apa? Tidak dengan tadabbur dan tafahum, tidak dengan menghayati dan berusaha memahami. Qala ba'da salaf rahmatullah alaihi lian agra idza zulziyat wal ghariyah atadabbur ma tafahuma ahabbu ila min an agra al-Qur'an kullah. Kata salaf, sebagian salaf mengatakan sesungguhnya aku membaca idza zulziyat, surat Zulziyat, wal ghariyah, dan surat al-Ghariyah
dan aku menghayati dua surat ini dan aku memahami dua surat ini, lebih aku cintai daripada aku membaca Quran semuanya dengan tidak tadabbur dan tafakkur, dengan memahami. Jadi apa? Sebagian salaf sendiri apa? Lebih baik katanya anak baca sedikit saja, tapi anak menghayati itu Al-Quran lebih baik daripada anak baca semuanya Al-Quran. Kalau misalkan apa? Kalau kita melihat pahala, jelas pahala yang afdal itu apa? Yang baca Al-Quran semuanya. Tapi apa? Dengan menghayati itu lebih baik, meskipun sedikit. Wasuila ba'dun anil ghanim, qara ahadumal baqarah faqat, wa qara ala akhir al-baqarah wa al-imran, wa tidak ma'an, wa khatman ma'an, ayyuhuma afdal? Faqala alladhi qara al-baqarah faqat afdal. Dan ditanya sebagian dari orang yang gharim, yaitu orang-orang yang sering baca Al-Quran, satunya membaca Al-Baqarah, satunya membaca surat Baqarah saja, dan satunya membaca akhir surat dari Baqarah yaitu juz 3 dan Al-Imran, dan disambung dengan surat Al-Imran. Dan mereka mulai bersama-sama dan selesai sama. Jadi apa? Mulainya sama-sama dan maksudnya selesai dua-duanya sama-sama. Dan ditanya mana yang paling betul, mana yang paling utama daripada mereka berdua, maka mereka berdua mengatakan apa? Yang afdal itu apa? Yang baca Baqarah saja, surat Al-Baqarah. Mengapa? Karena apa? Karena di dalam ulama sendiri mengatakan, ulama hadis lupa apa, baca Al-Quran itu yang kamil, yang maksudnya suratnya itu yang sempurna daripada dipotong-potong, lebih bagus daripada lebih bagus daripada baca yang panjang tapi tidak sempurna. Contohnya kalau misalnya baca di sholat, misalkan baca Al-Humazah, misalkan baca surat Al-Humazah, dan satunya baca Yasin tapi setengah. Mana yang paling banyak? Jelas ya Yasin paling banyak. Tapi yang lebih afdal mana? Yang lebih afdal Al-Humazah tadi. Karena apa? Satu surat yang sempurna. Jadi tidak dipotong-potong dan separuh dan apa. Jadi karena apa? Karena yang paling afdal itu surat yang sempurna. Tapi ya kalau masalah sholat yang Al-Baqarah itu ya jangan dibawa ke sholat. Ada tuh kayak zamannya Nabi itu, sahabat sampai dibilang apa? Ente mau nyebar fitnah katanya. Baca Al-Baqarah waktu sholat, bayangkan di sholat Nabi yang ngomong. Ente mau nyebar fitnah ya wis, anak baca Al-Fatihah. Pas sholat, ini orang yang lapor sama Nabi ini, yang lapor sama Nabi kelamaan ini, nunggu baca surat apa yang Al-Baqarah. Mungkin tidak tahu Al-Quran mereka. Maksudnya kurang baca lah. Pas dibaca surat Al-Fil, alam taro kayak bagus. Ini lebih panjang kayak yang kemarin sampai sekarang gajah. Nah, takutnya tidak takbir dulu di hati, makanya. Jadi kita harus memahami Al-Quran. Butuh wa inna masar hadal ladzi qara al-Baqarah aktsar fadlan ma'a akhir Quran itu nahwa minal marratan di qaul al Quran Baqarah di qaul al-Baqarah karena aktsar tadabbur wa tartilan. Dalla ala dzalika istighraq Baqarah bi qira'atihi ma dzalika al-waqt alladzi qara'a fi akhir al-Baqarah wal Imran. Aku berkata katanya, dan hanya saja membaca surat Baqarah itu lebih afdol, lebih banyak afdolnya daripada membaca dua surat tadi katanya. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa apa? Lebih banyak dia tadabbur dan tartil. Maksudnya apa? Dia lebih banyak menghayati. Kalau misalkan membaca satu surat itu apa? Karena apa? Kan di Al-Quran ini kalau satu surat itu kan kisah, seperti kisah yang nyambung, terus habis itu peringatan dari Allah. Jadi kayak nyambung semua. Jadi kalau satu surat ini apa? Lebih banyak menghayati. Karena apa? Karena nyambung. Kalau misalkan di surat lain pembahasannya lain lagi kan. Nah, jadi itu intinya dari baca Al-Quran yang satu surat yang sempurna itu lebih afdal. Karena apa? Karena lebih menghayati katanya daripada baca dua surat tadi. Kayak lebih afdal yang baca surat yang kamil tadi, yang satu tapi sempurna.
qad tabayyana laka anna tadabbura wa tafahuma wal maqsud walladhi alaihi muawwal fi hal tilawati al-Qur'an al-Karim falaika bihi rahmatullah. Maka benar-benar dijelaskan kepada kalian sesungguhnya tadabbur menghayati wa tafahum, dan tafahum yaitu apa? Memahami Al-Quran. Wal maksud adalah maksud dari membaca Al-Quran. Walladhi alaihi, dan apa? Dan itu apa? Diwajibkan, maksudnya dilazimi. Untuk apa? Orang-orang dalam keadaan membaca Al-Quran. Fa'alaika rahmatullah, kata yang ada, maka wajib bagi kalian orang-orang yang membaca Al-Quran apa? Untuk mentadabbur dan tafahum. Karena apa? Lebih penting daripada baca Quran banyak tapi tidak tadabbur, tidak menghayati dan tidak memahami. Qala Hasan al-Basri rahimahullah, inna man kana qablakum ra'u hadzal Qur'an wa sa'ila ilaihi min rabbihim faqala yatadabbaruhu nahar bil-laili wa yanfadunaha bin-nahar. Intaha. Berkata Imam Hasan al-Basri, semoga Allah merahmatinya, sesungguhnya ada dari kalian sebelum kalian melihat Quran ini, yaitu melihat Quran ini rosa ilaihim merabbihim, kayak apa? Diturunkan buat mereka. Jadi mereka ini kayak istilah kata ini, Quran ini memang maksud untuk mereka, bukan maksud buat yang lain. Jadi mereka melihat Al-Quran ini seperti apa? Buat mereka saja, buat teguran buat dia. Maka apa? Dan maka mereka yang menganggap Quran seperti itu, mereka apa? Menghayatinya di siang hari, dan apa? Mempelajarinya di siang hari. Menghayatinya di malam hari dan mempelajarinya di siang hari. Jadi apa? Tidak ada waktu kecuali sama Al-Quran. Wa kullama kana al-'abdu awsa'a 'ilman ma'rifati billah wa kana athar tadabbur al-Qur'an wa adamu fahman fi wa lidzalika ittisa'u majal fi tadabbur al-Qur'an wa fahmuha lil 'arifin billah min ulama ar-rasikhin al-a'immatul muhtadin. Qala Abu Dzar radhiyallahu anhu wa ma bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan bi qaulihi ta'ala in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan di setiap hamba yang dia itu luas ilmunya, pema'rifatun billah, dan orang yang faham akan ma'rifatnya Allah, maka dia itu adalah apa? Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sering, yang banyak menghayati Al-Quran. Dan dia apa? Orang yang paling memahami Al-Quran. Kalau dia itu orang yang memang orang yang ilmunya itu apa? Ilmunya tinggi dan dia tahu makrifatnya Allah, berarti dia itu orang-orang yang banyak baca Al-Quran. Jadi gini, kita tahu bahwa orang alim itu bukan cuma alim buat belajar saja, bukan cuma belajar apa, bukan. Karena mereka juga banyak baca Al-Quran. Mengapa banyak baca Al-Quran? Karena apa? Baca Al-Quran itu memperluas pikiran. Di dalam membaca Al-Quran itu apa? Di dalam menghayati Al-Quran itu untuk apa? Memperluas pikirannya dan apa? Mengetahui makrifat Allah. Dan banyak dari arifin billah, ar-rasikhin, dan apa? Ulama-ulama yang terdahulu, a'immatul muhtadin, dan apa? Ulama-ulama yang tadi yang lurus. Kalau Abu Dzar, dan apa? Berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, berdiri Nabi SAW di malam hari di depan kami dan mengatakan dan mengucapkan firman Allah, sesungguhnya jika engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka hambamu, kata Rasulullah, firman Allah. Dan jikalau engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah sesungguhnya zat yang agung dan maha bijaksana. Wakana Umar radhiyallahu an. Jadi apa intinya dari ayat ini?
sebanyak-banyaknya kita ibadah, sebanyak-banyaknya kita minta sama Allah pengampunan, sebanyak-banyaknya apa kita beramal untuk Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala mengingatkan kita diadab, ya sudah. Karena apa? Terserah Allah. Karena kita hamba Allah. Jadi apa? Jangan ngarep di amal kita ini kita tidak diadab. Belum tentu amal kita banyak, zikirnya kita banyak, tidak diadab sama Allah. Karena apa? Itu semua takdir Allah. Kita mau diadab, kita mau masuk. Jadi kalau misalkan kita mau, meskipun apa ya, kan banyak sekarang orang-orang ahli maksiat, kadang nanti akhirnya baik. Tapi apa? Pandangan orang buruk, ini ahli maksiat pasti masuk neraka. Tahu dari mana ini? Belum tentu ahli maksiat dia masuk neraka. Tiba-tiba dia di akhir hayatnya dia jadi orang baik. Banyak seperti itu. Seperti apa? Contohnya tabi'in, yaitu Fudail bin Iyad, Syekh Fudail bin Iyad, yaitu beliau itu dulu apa? Tukang jagal di jalan. Kayak apa kalau sekarang ini tukang begal. Tiap hari bunuh orang. Orang lewat di tempatnya dibunuh sama dia. Fudail bin Iyad dibunuh sama dia. Pokoknya dia dibunuh, diambil hartanya. Saking takutnya orang-orang sama Fudail bin Iyad itu, sampai anak kecil yang nangis itu kalau dengar namanya Fudail bin Iyad langsung diam. Karena saking takutnya. Pernah sekali Fudail bin Iyad lewat di desa itu, anak kecil nangis. Oh, jangan nangis, nak, jangan nangis. Oh, kok nangis ini kenapa? Entah ini, entah. Tak panggil Fudail bin Iyad, langsung diam. Subhanallah, langsung lihat itu Fudail bin Iyad langsung sadar. Kok bisa? Namanya anak bisa gino anak kecil. Saking apanya? Langsung dari situ taubat. Langsung apa? Paling tidak menjadi apa ulama paling afdol di zamannya. Bayangkan. Dan semua orang yang ahlul maksiat awalnya menjadi syar nanti di akhirnya. Allah akan terserah Allah. Allah yang memberi, yang hambanya Allah. Allah mau kasih dia azab, Allah mau kasih dia surga. Itu terserah Allah. Kita hambanya hanya bisa menerima. Dan banyak cerita tentang hidayah itu. Seperti kakak adik. Ini cerita masyhur insyaallah. Kakaknya tinggal di atas, adiknya tinggal di bawah. Kakaknya di atas tuh setiap hari, tidak ada waktunya kecuali ibadah, baca Quran, ibadah, apa segala macam. Dan adiknya sebaliknya, tiap malam, tiap hari, tidak ada kata kecuali maksiat. Semua maksiat dia lakukan. Di suatu hari, di keinginan dua saudara ini, satu saudara yang di atas kepingin maksiat. Ya apa sih rasanya maksiat? Ya apa sih? Ya kepingin tahu sedikit lah ya. Yang di bawah, yang adiknya sudah bosan maksiat, kepingin rasanya ibadah dia Allah. Adiknya naik ke atas, kakaknya turun ke bawah. Subhanallah, dua-duanya meninggal. Dan yang masuk surga siapa? Adiknya. Karena apa? Niat dapat hidayah dari Allah. Dan kakaknya masuk neraka karena apa? Sudah niat bermaksiat di akhir-akhirnya. Dan banyak lagi cerita lain seperti orang yang bunuh 100 orang. Ini apa? Di zaman itu ada orang yang bunuh 99 orang. Dia ini kepingin taubat sama Allah Ta'ala. Ya Allah, anak pingin taubat, apa caranya ini? Tanya sama ahli ibadah, orang yang suka ibadah. Ditanya sama orang ini, ya Syekh, ya Ustaz, dia panggil segala macam yang sekiranya yang ngagumkan dia. Bagaimana caranya taubat? Anak kepingin taubat. Dia jawab, itu taubat sama Allah, itu ibadah yang benar, itu gini. Dan terakhir dia tanya sama ahli ibadah ini, tanya sama orang ini, ini dosanya apa? Anak sudah bunuh 99 orang. Oh, tidak bisa dia terima taubatnya itu. Tidak mungkin itu. Saking pegangnya dicaci maki sama ahli ibadah ini, dipateni sekali jadi 100. Cakep 100 orang. Akhirnya itu dia pergi, putus asa dengan hatinya, coba lagi ke orang alim, orang yang alim. Tanya sama orang alim, bagaimana nak bisa taubat? Oh, itu taubat Bismillah sama Allah, sudah bunuh 100 orang. Allah tidak melihat. Pengampunan Allah lebih besar daripada dosa itu. Oh, langsung tenang hatinya, ya Allah. Bisa taubat tenang. Ini belum apa-apa ya, belum sholat, belum apa.
kepingin belajar tentang Islam. Bagaimana Islam ini? Anak kepingin belajar tentang Islam. Ente kalau pengen belajar Islam jangan sama anak. Ente pergi pondok ke sana, ada pondok di situ. Nah itu nanti ente lengkap di situ dari awal, dari bawah ente diajarin nanti sampai ente jadi alim. Loh ya, marhaba. Sampai sana jalan, pertengahan jalan tuh meninggal. Allah. Ini dua malaikat ini turun. Malaikat yang baik sama malaikat yang apa? Malaikat baik yang apa? Yang nari-nari orang baik sama malaikat yang nari-nari orang buruk. Turun keduanya. Tarik-tarik anyong. Ini kalau panas masa terlalu ini. Tak iso ini kudu masa terlalu. Baru sana 100 orang. Oleh modelnya itu malaikat yang narik keburukan itu segera-gera di sana. Kepingin lebokan rokok. Ini harus ini. Lain baik ini katakan apa? Rebutannya bukan jadi sana. Yang baik ini apa? Ini ojo ini. Dia sudah mau niat taubat kok. Ojo. Tarik-tarikan sampai datang satu malaikat lagi buat perang. Sebentar. Supaya apa? Supaya adil, asal diukur dulu. Tempat dia berangkat tadi sama tempat dia mau untuk pergi kebaikan. Diukur sama dua malaikat ini, kelebihan 1 cm sama malaikat yang baik tadi. Pantas kalau surga ini. Ternyata apa di balik cerita itu? Waktu dia nazar, waktu diambil nyawanya, dia geser. Dia geser itu badannya itu sampai lebih 1 cm ke kebaikan itu. Jadi apa? Masuk surga. Nah dari kisah-kisah yang Anda ceritakan ini, jadi apa? Terserah Allah. Kita ngerjakan kebaikan terserah Allah. Allah yang ngadap. Kita ngerjakan kebaikan Allah yang terima. Jadi apa? Jadi intinya jangan ngarep dari amal kita. Jadi apa? Jadi amal kita ini belum tentu bisa masukkan kita ke surganya. Belum tentu bisa dapat ridhonya Allah Ta'ala. Karena Umar radhiyallahu anhu yaqra'ul ayat fi jami' min al-lail wa yatadabbara hatta rubbama sabata min jami' min shiddati khasyah wal khusyu' wa rubbama marad bisabab dzalika hatta yu'ad. Pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau membaca ayat dari Al-Qur'an di dalam berdirinya dan menghayati itu ayat Al-Qur'an. Saking menghayatinya itu apa? Sampai jatuh. Sampai pingsan di dalam sampai pingsan. Karena apa? Saking takutnya dan saking busuknya dia baca Al-Quran tadi itu. Dan setelah itu apa? Sampai beliau itu apa? Sampai sakit. Karena apa? Karena membaca ayat tadi. Wa qama Tamim ad-Dari al-lailat bi hadha al-ayah ila yuraddiduha ila sabah. Am hasibal ladina ishtaru syai'an an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Berdiri yaitu qiyamul lail, salat malam. Sahabat Nabi bernama Tamim ad-Dari dan beliau apa? Mengulang-ulang ayat ini sampai pagi. Yaitu ayatnya berbunyi, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu dalam kehidupan dan kematian mereka, alangkah buruknya penilaian mereka itu. Mengapa Tamim ad-Dari mengulang-ulang ayat ini sampai pagi? Beliau itu sholat malam mengulang-ulang ayat ini sampai pagi, maksudnya sampai terbitnya fajar siddiq, yaitu waktu subuh. Diulang-ulang sama Tamim ad-Dari untuk meyakinkan bahwa dirinya ini bukan orang baik. Buat apa? Buat nasihat untuk dirinya. Diulang-ulang sampai bahwa yakin, jangan sampai anak mengatakan apa? Dirinya anak baik gitu. Untuk nasihat dirinya. Dan begitu juga Sa'id bin Jabir rahimahullah laila bi qouli ta'ala famtazu yawma ayyuhal mujrimun. Dan salat malam juga yaitu bernama Sa'id bin
Sa'id bin Abi Jabir rahimahullah taala, beliau salat malam dan mengulang-ulang apa ayat yang mengatakan dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Baik, dan sahabat-sahabat Nabi ini mengulangi kata-kata yang dimana di kalimat-kalimat Allah Taala yang seakan-akan mereka itu diri mereka gitu. Nasihat untuk diri mereka, diulang-ulang supaya supaya tambah itu iman. Kalau misalkan orang-orang kalau mendengarkan ayat ini kadang sampai nangis, kadang sampai itu supaya itu merasakan bahwa dirinya ini berdosa, orang-orang tidak baik itu karena karena orang-orang yang baik itu tidak akan mengatakan bahwa dia itu baik gitu. Intinya seperti ini. Wa ma yuqal salaf saleh fi hadzal ma'na katsirun muntashir. Dan banyak kisah-kisah dari orang salaf saleh seperti kisah-kisah sahabat-sahabat ini. Wallahu a'lam. Jadi terakhir cerita Habib Muhammad bin Hasan Al-Bahr Jamrudin. Beliau itu yaitu yang kemarin ulama yang ana bilang kalau misalkan baca Al-Quran di siang hari, yaitu Habib Muhammad bin Hasan Al-Jamrudin. Beliau mengatakan aku kalau membaca Al-Quran di siang hari di pada Ramadan, aku tidak merasakan lapar ataupun haus. Bahkan aku merasakan madu di dalam mulutku, madu dari Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala memberikan langsung aku madu dari mulutku. Maka aku tidak mau baca Al-Quran di siang hari supaya aku merasakan lapar dan haus di siang hari waktu puasa. Dan beliau itu tiap malam amalannya cuma 2 rakaat. 2 rakaat tuh. Tapi satu rakaatnya, rakaat pertama baca Quran dari awal sampai akhir, khatam. Baca Qul Huwallahu Ahad ratusan ribu kali tiap malam. Iya, 100.000 kali. Beliau membaca Qul Huwallahu Ahad di rakaat kedua. Makanya beliau dijuluki Jamalul Lail, onta malam. Keindahan malam. Keindahan malam. Karena ngelihat beliau itu paling kuat berdirinya. Ya, kalau Jamal itu kan bintang. Keindahan malam. Karena beliau itu melihat malam itu sampai sangat indahnya. Karena karena memang di malam hari itu paling banyak rahmat Allah turun. Karena di garis bawahi, wali tidak pernah diangkat pada siang hari, pasti malam hari. Ya, Allahu a'lam. Sedikit saja dari saya yang mudah-mudahan